minus 10%, maka dia berada di tengah-tengah di sini ya, minus 10%. Oke, ini yang disebut matrik BCG ya. Nah, irisan kue di dalam lingkaran mengungkapkan persentase keuntungan perusahaan disumbangkan oleh masing-masing divisi. Ini menunjukkan sumbangan dari keseluruhan masing-masing divisi terhadap perusahaan, yaitu 165.000. Berapa sih miliknya dari divisi 1? Oh, 39%, divisi 2 20%, divisi 3 8%, divisi 4 30% sumbangan profitnya, sementara divisi 5 malah minus 2%. Ya. Nah, manfaat utama dari matrik BCG adalah menarik perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan organisasi pada berbagai divisi. Karena dalam bisnis yang ada saat ini, biasanya perusahaan itu memiliki beberapa divisi. Sebagai contoh Unilever, ada divisi toiletries, ya. Dia akan memproduksi yang namanya Pepsodent, sabun, sampo, itu toiletries. Kemudian juga ada divisi misalnya makanan dan minuman. Dulu ada teh ya, ada teh Sariwangi dan seterusnya, ada bumbu masak ya dan seterusnya. Nah, dari situ kita pindah ke alat keempat, matrik internal dan eksternal. Matrik IE didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu skor bobot total IV pada sumbu X dan skor bobot total EV pada sumbu Y. Nah, nilai bobotnya nilai dari IV dan EV ada di mana? Sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, nanti akan terbentuk 3 wilayah utama, yaitu build and growth, hold and maintain, dan harvest and divest. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini sumbu horizontal bicara tentang kekuatan, mulai dari rata-rata, lemah, strong. Kemudian yang sebelah vertikal bicara tentang eksternal faktor. Mulai eksternal faktornya itu kuat nggak? Atau medium, atau high. Nah, kalau kita berada di kuadran 1, 2, dan 4, ini kita sebut strateginya sebagai strategi grow and build, yaitu tumbuh dan bangun. Sementara kalau berada pada ini, matrik ini, ya, matrik di kuadran 3, 5, dan 7, kita lakukan hold and maintain. Nah, ini sesuai kekuatan perusahaan lemah, kemudian faktor eksternalnya kuat, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita hold and maintain. Begitu pula ketika kekuatannya perusahaan tinggi, sementara perubahan di eksternalnya itu relatif rendah, nah kita juga lakukan hold and maintain. Nah, berikutnya kuadran harvest and divest. Itu berada di kuadran 6, 8, dan 9. Contohnya, kekuatan perusahaan lemah, tetapi kemudian perubahan efek lingkungan terhadap perusahaan itu medium. Maka kita bisa lakukan strategi, bisa retrenchment, pengurangan biaya, dan macam-macam. Sampai nanti terakhir likuidasi. Oke? Nah, di sini kita lihat pada sumbu X dari matri IE, skor bobol total IV 1 hingga 1,99 mewakili posisi internal yang lemah. Yang mana tuh? Ini 1 sampai 1,9. 2 sampai 2,9 medium rata-rata. Di atas 3 sampai 4 itu adalah posisinya kuat. Sementara sumbu Y bicara tentang bagaimana efek eksternal terhadap organisasi. 1 sampai 1,9 dianggap lemah, ini 1 sampai 1,9, 2 sampai 2,9 medium, 3 sampai 3,94 itu adalah kuat ya. Nah, lingkaran mewakili divisi diposisikan dalam matrik IE berdasarkan koordinat X dan Y mereka. Nah, contoh matrik IE kita lihat ada di gambar selanjutnya. Nah, di sini perusahaan misalnya ada 4 divisi nih. Divisi 1 salesnya 100, divisi 2 200, divisi 3 50, divisi 4 50, sehingga penjualannya 400. Berapa persentase salesnya? 25, 50, 12,5, dan 12,5. Profitnya berapa? 10, 5, 4, 1. Berapa persentase profitnya? Nah, ini yang akan digambarkan dalam kuadran tersebut, ya, 50% dan seterusnya. Nah, IV skornya setelah kita melakukan analisis IV dan EV,
Ketemu nilai EV 3,6. Berarti 3,6 ada di mana? Di daerah sekitar sini, ya, mendekati 4. Kemudian EV-nya bagaimana? 3,2. Impact dari lingkungan terhadap perusahaan cukup besar. Nah, kemudian di sini lingkaran ini menunjukkan persentase sales. Kita lihat di divisi 1 persentase salesnya 25%. Maka ukuran gambarnya lebih kecil dibanding divisi 2. Divisi 2 persentasenya 50%, maka dia lebih besar. Nah, namun dari sisi profit, divisi 1 mampu menghasilkan, kita lihat kuadran warna hijau tua, ini menghasilkan 50%. Sementara divisi 2 hanya 25% dan seterusnya. Inilah matrik IE. Berarti terhadap divisi 1 dan divisi 2 serta divisi 3, kita bisa melakukan namanya strategi grow and build. Sementara di perusahaan yang berada divisi 4, dia akan terkena strategi harvest atau divest, ya, sesuai dengan kuadran yang ini. Dia di kuadran 6. Oke? Itulah matrik IE. Kemudian berikutnya kita masuk grand strategy matrik. Nah, grand strategy matrik didasarkan pada 2 dimensi evaluatif, yaitu posisi kompetitif, yaitu sumbu X, dan posisi pertumbuhan pasar, yaitu bicara tentang industri, itu sumbu Y. Nah, nanti dari 2 dimensi ini maka akan terbagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama posisi persaingan kuat dan pertumbuhan pasar cepat. Kuadran kedua, mari kita lihat gambar saja supaya jelas kuadran-kuadrannya. Nah, di sini ya, di sumbu horizontal kita bicara tentang posisi persaingan perusahaan apakah kuat atau lemah. Sementara di sumbu vertikal bicara tentang pertumbuhan industrinya. Apakah pertumbuhan industrinya cepat atau lambat. Nah, ini akan membagi menjadi 4 kuadran. Kalau kuadran ke-1 kita bisa pergunakan strategi ini, kuadran kedua seperti ini, 3 dan 4 seperti ini, ya. Nah, dari berbagai alat ini kita akan menemukan, oh, kalau saya berada pada posisi rapid market growth, kemudian kompetitif posisi yang lemah, maka market penetrasi apa yang akan saya lakukan, seperti itu, ya. Nah, silakan saudara menggeneralisasi, mengenerate berbagai alternatif strategi. Nah, dari sini nanti kita akan masuk apakah semua strategi itu akan kita jalankan? Jawabannya tidak. Kita akan membuat skala prioritas dan itu dilakukan melalui teknik berikutnya yaitu decision stage, yaitu QSPM. Namun yang menjadi masalah, apakah ketika saudara berada di dalam perusahaan kemudian melakukan analisis, maka kelima alat tadi, Toastmetric, kemudian Spacemetric, kemudian BCG, IE, dan Grand Strategi ini akan kita pergunakan semua? Jawabannya tidak. Pilih salah satu ya yang saudara pergunakan. Kenapa tidak boleh digunakan lima-limanya secara bersamaan? Karena masing-masing dimensinya beda-beda. Sumbu horizontal vertikalnya beda-beda. Kalau saudara gabungkan kelima itu hasilnya malah tambah kacau. Maka pakailah nanti berdasarkan learning curve mana yang lebih pas pada perusahaan. Oh, mungkin lebih pas Toastmetric. Oh, mungkin lebih pas Grand Strategy. Nah, itu yang akan kita konsisten kita pergunakan di perusahaan kita, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahap pembuatan keputusan dengan menggunakan QSPM. Nah, ini menggunakan masukan dari analisis tahap 1 dan analisis tahap 2. Nah, analisis tahap 1 kan kita tadi menemukan yang namanya faktor-faktor. Faktor IV, faktor EV. Nah, ini kita tulis semua nih, kita pindahkan sini. Kemudian nanti masing-masing kita beri bobot kepentingannya. Bobot kepentingan di jumlah harus sama dengan 1. Nah, kemudian tadi kita waktu menggunakan strategi kita menemukan market penetrasi. Tulis tuh market penetrasi di sini. Market development di sini ataupun produk diferensiasi di sini, ya. Silakan, ya. Nah, ini step by step-nya. Ya, step by step-nya. Periksa matrik tahap 2 dan mengidentifikasi strategi alternatif organisasi yang harus dipertimbangkan. Apakah kita menggunakan market penetrasi, integrasi backward, atau mungkin divestiture. Kita pertimbangkan semua. Nah, terus tentukan nilai daya tarik strategi tersebut. Nah, kita beri nilai attractive score. Nah,
Pastikan semua baris konsisten terisi. Artinya bila kita menganggap satu faktor penting, maka daya tarik tersebut harus diisi pada semua alternatif strategi. Maksudnya apa sih? Contohnya ini. Saya menganggap population of city growing 10% itu hal penting, 0,1. Maka saya akan mengisi di sini attractive snow score pada strategi pertama dan strategi kedua. Tidak boleh strategi pertama ada, strategi kedua tidak ada. Jadi kalau kamu mengisi di strategi pertama, strategi keduanya juga harus kamu isi. Kita lihat ini konsisten semua, ya, konsisten semua. Jangan di sini ada, di sini tidak ada, ya, karena ini sifatnya comparable. Terus dari tadi attractiveness score, maka kita buat hitung skor daya tarik total. Total attractiveness score. Caranya gimana? Kita kalikan antara attractiveness score dengan bobotnya. Maka ketemu total attractiveness score. Kemudian kita jumlahkan. Nah, yang kita pilih yang mana? Yang memberikan total attractiveness score terbesar, yaitu 4,36. Berarti strateginya adalah buy new land and build new large store. Nah, namun ini tidak dianjurkan menggunakan seperti ini, karena ini sudah masuk dalam taktik. Biasanya yang kita masukkan di sini adalah alternatif strategi, yaitu apa? Market penetrasi kah, market development kah, kemudian produk development kah, forward integrasi kah, nanti baru dijelaskan. Kalau yang kita menangkan, yang ternyata yang menang adalah market penetrasi, nah nanti apa yang dilakukan? Itu baru bicara taktik. Oh, market penetrasi dilakukan dengan cara begini. A, B, C, D, E. Sesuai dengan tadi di tahap kedua. Ya. Nah, ini ada beberapa catatan. Sebaiknya yang masuk dalam alternatif strategi adalah strategi besar. Seperti integrasi bisa dalam bentuk forward, backward, horizontal, konglomerat, strategi intensif bisa dalam bentuk market penetrasi, unsoft model lah intinya ya. Market penetrasi, market development, produk development, dan diversifikasi. Atau strategi bertahan, divestiture, retrenchment, dan macam-macam ya. Nah, kemudian ada warning nomor 2 tadi, perhatikan setiap baris diisi konsisten. Artinya bila mana suatu faktor eksternal atau internal untuk strategi nomor 1 diisi, maka terhadap faktor tersebut juga harus diberikan penilaian untuk strategi nomor 2 dan 3 dan seterusnya. Ini ya, yang dimaksud ini harus konsisten diisi. Tinggal diisinya apakah sama atau di strategi persana jauh lebih menarik dibanding strategi kedua. Strategi yang menjadi prioritas utama adalah strategi dengan nilai total attractiveness score tertinggi. Nah, demikianlah mulai dari tahapan yang tadi yang paling depan, yaitu tahapan apa itu tadi kita lihat di sini. Tahapan pertama adalah tahapan input state, masukkan. Kemudian kita lakukan matching dengan mengembangkan berbagai macam ide-ide Anda. Baru kemudian masuk pada tahap decision state, kita putuskan mana strategi yang paling pas. Demikian pertemuan kita hari ini, sampai ketemu di materi berikutnya.